Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami salaman di lantai, salam sujud, dan bermanfaat. Adil kata nimo, berkelamin saudara, bahasanya kajulota. Pada sore hari ini kita sama-sama belajar ketatanegaraan di lingkup Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas. Mungkin dari saya satu dua kata-katanya itu saja, karena mengingat juga sudah sore seperti itu. Banyak yang ingin saya sampaikan, mungkin anak-anak kita beberapa supaya semakin semangat seperti itu. Dari dulu ke sekarang, pemuda adalah pilar-pilar kebangkitan. Dalam setiap kebangkitan, pemuda adalah pengibar panji-panjinya. Dan pada hari ini, pada detik ini, di ruangan ini, juga tidak ini semua adalah mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup perempuan Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Merdeka. Salam sejahtera, shalom, selamat sore kita semua. Yang terhormat Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Kementerian beserta jajarannya. Yang terhormat juga pimpinan DPR, Ketua Komisi beserta jajarannya. Dan juga cita-cita besar yang kita harapkan selama ini untuk Fakultas Hukum lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dapat aku ucap Bismillah. Rapat paripurna juga masih dapat dari FOR saya minta. Artinya ini kaitannya dengan lembaga eksekutif yang berada di Fakultas Hukum. Nah, sebelum masuk kita ke pembahasan, mungkin saya mau bertanya dulu, apakah kita akan membahasnya ini secara blok-blok atau pasal per pasal? Pasal per pasal, ada usia? Sepakat ya, pasal per pasal. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan ayat 1, Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surabaya yang selanjutnya disebut Presiden dan Wakil Presiden BEM. Bagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Hukum? Perjalanannya itu kayak gimana aja sih? Gitu. Jadi udah tertuang di sini seperti pengalaman juga kan. Seperti kalau nggak salah kemarin laporan keuangan itu gimana sih formatnya gitu kan. Jadi kami tuangkan juga di sini dan juga mengenai pengawasan terhadap yudikatif. Jadi gini, kalau misalnya kita lihat di negara kan MPP itu kan diibaratkan MK ya. Jadi MPP ini kan lembaga independen. Jadi dia itu memiliki badan yang mengawasi sendiri gitu loh. Ya pokoknya tuh MPP ini tuh memiliki pengawasannya sendiri. Kalau misalnya dari kami juga di eksekutif di legislatif sendiri dalam perwakilan mahasiswa itu diawasi oleh DKPP, Dewan Kehormatan MKD. Fungsi kami tersebut dalam hal pengawasan. Jadi itu saja. Regulasi MPP itu mungkin kawan-kawan dari DPR mengetahui lah. Di sini kami bertanya juga terkait laporan keuangan daripada MPP itu sendiri. Itu apakah yang mengawasinya itu dari DKPP tadi atau MKPP?
kami gitu, yang dimana juga menyuarakan aspirasi kami gitu, aspirasi kami demi kedaulatan mahasiswa tersebut. Jadi kalau misalnya itu kan fungsi pengawasan, kami itu mengawasi gitu, mengawasi program kerja kalian, itu yang bisa saya sampaikan. Yang disampaikan oleh rekan Esther, ada pasal 1 pun di situ ada ayat 9, hak menyatakan pendapat. Di situ menyatakan hak DPR FVOP untuk menyatakan kebijakan pendapat mengenai kebijakan pengurus BEM. Itu sudah dicantumkan pada ayat 9 pasal 1. Nah, untuk terkait dengan mengubah, menambah dan mengurangi kebijakan BEM FVOPR, mengubah, menambah dan mengurangi kebijakan BEM FVOPR, di situ saya rasa tidak sesuai dengan apa yang disampaikan pada ayat 6, yaitu salah satu fungsi utama DPR dalam mengawasi program kerja, anggaran dan evaluasi kinerja. Jangan dilupakan di situ ada berdasarkan amanat mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanraya. Jadi apapun yang kami perbuat mengenai kebijakan BEM, entah itu mengubah, menambah dan mengurangi kebijakan, itu adalah aspirasi dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanraya. Jadi atau kami salah menggunakan menambahkan hak ini, di mana kami mempertegas bahwa amanat mahasiswa Fakultas Hukum itu penting untuk segala kebijakan BPFOPR. Jadi itu saja pimpinan sidang yang bisa saya sampaikan. Itu stop. Sepakat ya? Izin masuk Silakan. ini mengenai pasal 1 ayat 18 tentang laporan reguler adalah suatu bentuk penyampaian serta penjelasan dalam produk. Tentang laporan dewan itu penting karena pertama itu sebagai penjabaran dari BEM terkait program apa saja yang telah dilakukan selama kurun waktu dalam 3 bulan tersebut. Kedua itu pemberian transparansi kepada DPM yang nanti akan kami bagikan melalui link free yang ada di Instagram. Ketiga itu kami ini ingin mempermudah BEM untuk tinggal nanti mengkodifikasikannya pada laporan akhir di sidang raya. Terima kasih. Di 3 bulan terakhir apabila ada kegiatan lagi nih, kegiatan yang kalian lakukan gitu, jadi kalian tuh gak nyari-nyari lagi gimana nih nota-nota apa kegiatan ini gitu, jadi gitu aja. Dalam artian penyampaian tanggung jawab itu sudah masuk, artinya sudah masuk laporan keuangan. Jadi nanti biar kerja diharapkan dari eksekutif mahasiswa bisa mengatakan apa saja sih yang sudah dilakukan nih selama 3 bulan, apa saja apa yang sudah dijalani gitu kan. Nanti dikasih apa namanya laporan keuangan itu secara simbolik dan yang tertulis gitu. Jadi Ada kendalanya, jadi itu tuh dalam forum rapat kerja itu gitu loh. Nah, menurut saya kurikulum ini adalah ibaratnya schedule tertata gitu loh. Jadi dari komisi 2 ini punya target setiap 3 bulan mengetahui, kan tugasnya pengawasan, mengetahui. Nah, ketika pengawasan itu diketahuinya di rapat kerja, kita gabungkan dari penjabaran di rapat kerja nanti, kita mendapatkan dokumen-dokumen yang kita simpan nantinya. Nah, bukan kerja 2 kali namanya, tapi verifikasi 2 langkah. Dalam arti selama 3 bulan itu kita nyimpan di dokumen-dokumennya. Berlalu di akhir periode DPR itu nanti kan menjabarkan ulang. Nah, dari penjabaran ulang DPR itu kita samakan, sama nggak sih sama yang dokumen kita pegang? Kalau memang itu sama, berarti clear semua pertanggungjawaban tersebut. Seperti itu, Bang. Terima kasih. Dikarenakan pertama itu waktu itu memang tadi kita mulai sekitar pukul, kalau di Undangan jam 3 kan, nah kalau di kita Starula itu setengah 4. Sekarang menunjukkan pukul 8 kurang 15, artinya udah berlarut-larut nih. Sementara pembahasan kita masih stagnasi di pasal 1. Ya, sementara itu ada
kegiatan, salah satunya ada yang tahlilan, keluarganya yang meninggal tiap hari, pertama, kedua ada yang mau ke gereja besok, kan? Ketiga juga dikarenakan kondisi cuaca yang sudah memungkinkan. Bagaimana forum bisa kita sepakati? Sepakat. Ada waktu sebentar. Izin minta waktu sebentar, pimpinan sidang. Silakan. Izin masuk pimpinan sidang. Iya, silakan. Perkenalkan, saya Titi Rayuni dari BEM. Untuk pasal yang ke-15, sebelumnya izin, mohon maaf tidak bisa on kamera karena jaringan. Untuk yang poin C, kebijakan BEM Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya, dan yang D, kondisi kepengurusan itu, menurut kami mohon dihapuskan karena yang berhak untuk menilai kebijakan dan kondisi kepengurusan BEM itu adalah internal BEM itu sendiri. Karena tidak elok kalau misalnya DPM turut ikut mengevaluasi dapur anggota BEM itu tersebut. Terima kasih. Baik. Bagaimana anggota DPM? Apakah bisa menanggapinya? Izin menambahkan, apakah boleh? Baik, silakan. Mengikuti bahwa isi pasal yang di atasnya bahwa mengenai kebijakan bahwa sudah kita kesepakati sebelumnya mengulik kebijakan bahwa tidak ada campur tangan dari pembuatan kebijakan, tidak ada campur tangan dari DPM, kesepakatan kita yang saat kita melakukan lobby, dan juga mengenai kondisi kepengurusan sesuai kesepakatan kita sebelumnya minggu lalu bahwa kondisi kepengurusan yaitu kondisi dalam BEM itu keanggotaan dan lain hal tidak masuk dalam penilaian, maka kami sepakat, kami menyarankan mengikuti pasal sebelumnya sudah kita sepakati di awal, C dengan D dihapuskan. Terima kasih. Sepakat. Baik, bagaimana anggota DPM? Apakah ada tanggapan? Mohon izin pimpinan. Silakan. Nama saya Esther dari DPM. Untuk bagian C dan D, sebentar ya. C dan D. Bagian huruf C itu kan kebijakan BEM FOPR dan D itu kondisi kepengurusan. Jadi begini, sesuai dengan pasal 6 yang telah kita sepakati sebelumnya, kebijakan dan evaluasi itu tetap kita pantau gitu dari pihak DPM. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya dari pihak pimpinan BEM melakukan penyelewengan terhadap wewenangnya, tetap kami pantau gitu. Terima kasih. Baik, apakah ada lagi dari pihak DPM untuk dapat menanggapi pihak BEM? Dari pihak DPM sudah begitu aja pimpinan. Kami dari pihak BEM meminta waktu untuk memikirkan kembali mengenai pasal ini. Izin masuk pimpinan sidang. Tanggal berapa nih? 12. Silakan. Pasal 15. Saya ingin bertanya dulu, yang C dan D ini maksudnya objeknya itu lembaganya atau anggota BEM-nya gitu, yang dinilai gitu. Interupsi pimpinan. Silakan. Saya Esther dari pihak DPM. Jadi menanggapi dari pernyataan dari Bang Joyke, di sini kami menilai lembaganya juga. Terima kasih. Izin masuk. Silakan. Perkenalkan, nama saya Hendro Pankosanja. Terima kasih. Kesepakatan kita mengenai anggota kemarin sudah tidak diawasi. Pengawasan hanya kelembagaan, yaitu BEM. Kalau di situ menulis kepengurusan, ini lingkupnya banyak. Kepengurusan itu anggotanya juga diawasin, kelembagaan juga masuk di situ.
Maka kita kemarin sepakat sudah bahwa yang diawasi itu cuma lembaga, bukan kepengurusan, bukan anggota di dalamnya. Itu sudah kita bahas di pasal atas. Dan kalian juga menyepakatinya. Kami tetap tidak setuju bahwa itu tulisannya kepengurusan. Kalau di situ kondisi kelembagaan BEM FHUPR, kami bisa setuju. Karena kita juga kemarin menyepakati bahwa kepengawasan itu mengawasi kelembagaan, bukan kepengurusan, bukan anggota di dalamnya. Sekian dan terima kasih. Bagaimana anggota DPM? Interupsi pimpinan. Silakan. Nama saya Esther dari DPM. Dari kesepakatan kemarin, karena kondisi kepengurusan tidak dilibatkan, hanya lembaganya saja, kami dari pihak DPM sepakat untuk dihapus. Bagian D. Sekian pimpinan. Izin masuk. Silakan. Terima kasih atas pendapat yang disampaikan. Perkenalkan dulu, nama saya Hendro Pankosanja. Mohon maaf saya memakai akun teman saya karena saya juga ada kegiatan masih di sini. Saya juga ingin bertanya mengenai penjelasan dari pasal 15 nomor C, yaitu kebijakan BEM FHUPR. Saya ingin bertanya bagaimana penilaian sistem SOP penilaian kalian terhadap kebijakan itu. Terima kasih sebelumnya. Bagaimana anggota DPM? Interupsi pimpinan. Silakan. Silakan. Pimpinan. Perkenalkan nama saya Ayu Christina dari DPM FH. Jadi begini, sebelum meracu jauh pada poin-poin yang sudah dapat dilihat di mana di layar monitor. Pertama gini, esensinya kita naruh bab penilaian terhadap kepada Badan Eksekutif Mahasiswa adalah pertama, penilaian ini menjadi parameter. Nah, kenapa parameter? Karena ketika terjadi penyimpangan, kita dapat melaksanakan hak-hak kita, yaitu hak menyatakan pendapat, hak interpelasi, melakukan penyidikan. Seperti itu. Untuk yang tadi Bang Hendro katakan, adakah SOP dari penilaian tersebut? Jawabannya adalah tidak ada. Jadi SOP yang kami buat itu hanya tentang laporan, format-format laporan seperti laporan pertanggungjawaban, laporan triwulan, laporan RAB, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Izin masuk pimpinan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Esther Pangaribuan dari pihak DPM. Jadi begini, izin menambahkan yang telah disampaikan oleh Ayu Agustina mengenai penilaian BEM ini. Jadi di sini kami itu tidak ada membuat SOP. Dan pada saat sidang raya nanti itu kan kita melakukannya di sidang raya gitu kan. Dan pihak BEM itu melaporkan atau menjabarkan membahas mengenai laporan pertanggungjawabannya selama 1 tahun kepengurusan. Jadi di situ kami tidak ada seakan-akan mengintimidasi gitu kan. Cuma kayak melakukan penilaian, oh ternyata berjalan, berarti kalian tanggung jawab atas mandat yang telah diberikan. Seperti itu, terima kasih. Baik, bagaimana anggota BEM? Izin masuk. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hendro Pankosanja. Izin menyampaikan mengenai penilaian kebijakan. Kenapa saya tidak setuju dinilai kebijakan ini? Kalau kebijakan itu salah, lebih baik saat kalian mengetahui kebijakan itu salah, sebagai DPM memiliki wewenang untuk mengawasi
pada saat itu juga memberi peringatan bahwa kebijakan ini tidak berjalan dengan baik. Kalau dinilai di akhir, menurut saya itu tidak etis. Kenapa tidak etis? Berarti penilaian di akhir berarti di akhir nih baru di apa namanya diberi teguran atau lain hal. Lebih bagusnya sebagai kepengawasan dan topoksi kalian topoksi saudara-saudari sebagai DPM untuk mengawasi, yaitu dengan memberi apa namanya surat peringatan, bukan dinilai di akhir. Karena kebijakan itu kalau dia masa anggapannya kita buat kebijakan di sini jalan terus nih sampai baru di akhir baru disampaikan bahwa kebijakan itu salah. Kan anggapannya bukannya saya berpikir negatif, tapi anggapannya ini nanti disampaikan di akhir di depan orang banyak kan. Kita kan sidang raya tidak disaksikan hanya DPM dengan BEM saja, tapi disaksikan oleh mahasiswa-mahasiswa yang ingin bergabung juga. Kalau saya daripada itu baru larut, lebih baik kalian sebagai DPM, adik-adik semua jadi anggota DPM kan memiliki topoksi nih untuk mengawasi dan memberikan peringatan jika kebijakan itu salah. Lebih baik menyelesaikan di awal daripada menyampaikan di akhir. Percuma. Sekian dan terima kasih. Silakan. Suaranya jelas nggak? Jelas. Nama saya Vini Amelina Putri dari DPM. Jadi begini, ada di poin bab 7 yang C kebijakan BEM FHUPR, saya setuju dengan dari BEM, dari Bang Hendro Lopankos tadi. Kenapa kebijakan ini sejatinya nggak harus ditindak di akhir gitu, karena percuma kita nindak di akhir, toh kebijakan tersebut sudah dilaksanakan gitu. Jadi bagaimana kalau kita dari DPM dan BEM sama-sama ambil satu suara bahwa kebijakan ini kita akan nilai di saat berjalannya kebijakan itu gitu. Tidak pula persis di awal, tidak pula persis di akhir, tapi bagaimana kebijakan itu dilaksanakan, di mana di situ ada kesalahan, disitulah kita bisa memberikan surat teguran atau SP, ibarat kata kasarnya gitu. Izin masuk pimpinan sidang. Silakan. Berarti yang kebijakan BEM FHUPR ini penilaiannya di awal kebijakan ya, bukan di akhir lagi. Baik, berarti kita sahkan ya pasal 15 ini. Bagaimana forum? Sepakat pimpinan. Sepakat pimpinan. Baik forum, sebelumnya mohon izin di sini saya sebagai pimpinan sidang 1 tadi berhalangan dan saya akan mengambil alih pimpinan sidang 1 dan akan menggantikan pimpinan sidang 2 Anggi. Apakah dari forum sepakat? Sepakat. Sepakat. Sepakat pimpinan. Baik, berarti pasal 15 kita sepakati bersama ya. Sepakat. Baik, akan saya lanjutkan ke pasal 16. Pasal 16 ayat 1, penilaian pelaksanaan program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa meliputi perencanaan dan keaktifan program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya. Ayat 2, penilaian tindakan yang tidak kooperatif sehingga mengganggu kinerja Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya. Ayat 3, penilaian Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya terhadap perencanaan keuangan yang dilakukan dalam menjalankan kegiatan program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya. Bagaimana forum? Apakah sepakat? Sepakat pimpinan. Bagaimana dari BEM sendiri? Kami dari pihak BEM kalau begitu setuju aja. Kalau seperti itu kalau jelas waktu. Terima kasih karena sudah ada penjelasannya nanti di bawah kita bahas lagi. Kami setuju dari pasal 17 ini. Terima kasih. Oke, baik. Dari kesimpulan yang saya ambil,
dari kedua belah pihak antara DPM dan BEM menyepakati dari pasal 17. Berarti bersama-sama kita sepakati ya. Sepakat, pimpinan. Oke, saya akan lanjut ke bagian kedua, pemberian sanksi. Pasal 18 ayat 1, sanksi lisan diberikan jika BEM FH UPR huruf A melanggar ketentuan yang terdapat di dalam ketetapan ini. Huruf B tidak kooperatif sehingga mengganggu kinerja DPM FH UPR dalam melakukan fungsi pengawasan. Ayat 2, pengajuan usul pemberian sanksi lisan dapat dilakukan oleh seluruh anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya. Ayat 3, pemberian sanksi lisan akan diputuskan melalui sidang pleno Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya. Ayat 4, pemberian sanksi lisan dilakukan dengan mengundang Presiden dan atau Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa FH UPR atau kementerian terkait. Ayat 5, apabila ayat 4 tidak tercapai, maka pemanggilan kembali dilakukan selambat-lambatnya 2 kali 24 jam terhitung dari pemanggilan pertama. Apabila pihak terkait tetap tidak hadir setelah periode 2 kali 24 jam berlalu, maka akan langsung dikenakan sanksi tertulis. Bagaimana forum? Apakah sepakat? Ayat kelima ini dengan diubah menjadi 3 kali 24 jam. Bagaimana forum? Apakah sepakat? Sepakat. Sepakat pimpinan. Oke, baik. Saya akan melanjutkan pasal 19. Pasal 19 ayat 1. Sanksi tertulis diberikan jika Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya melakukan penyimpangan dari huruf A, Undang-Undang Dasar Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya, huruf B, tidak kooperatif sehingga mengganggu kinerja Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya dalam melakukan fungsi pengawasan, huruf C, pemberian sanksi lisan. Ayat 2, pengajuan usul pemberian sanksi tertulis dapat dilakukan oleh seluruh anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa. Untuk monitor bisa ke atas. Universitas Palangkaraya. Ayat 3, pemberian sanksi tertulis akan diputuskan melalui sidang pleno Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya. Ayat 4, sanksi tertulis yang ditetapkan akan diputuskan melalui internal oleh komisi yang bersangkutan dan disetujui oleh seluruh pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya. Bagaimana forum? Apakah sepakat? DPM. Jadi seperti apa yang dikatakan Bang Hendro tadi, kami sudah mewujudkannya mengubahnya di layar gitu. Jadi seperti ini kah? Jadi kami setuju dengan isi dari pasal 19. Terima kasih. Baik. Jadi kesimpulan dari kedua belah pihak mengenai pasal 19 ini menyetujui pasal 19 ini. Berarti kita sepakat ya? Sepakat. Ya. Saya akan melanjutkan bagian ketiga, yaitu pembelaan. Pasal 20 ayat 1, sebelum pemberian sanksi, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya mempunyai hak untuk melakukan pembelaan melalui forum rapat kerja dengan DPM FH UPR. Ayat 2, pembelaan yang disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya dapat dilakukan oleh Presiden, Wakil Presiden, dan Kementerian Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya yang terkait. Bagaimana forum? Apakah sepakat? Sepakat.
Paham ya? Baik. Untuk pasal 20, karena kedua belah pihak menyepakati, kita sepakati bersama. Saya akan melanjutkan bab 9 mengenai ketentuan umum. Undang-undang ini berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap mahasiswa atau mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya mengetahui memerintah pengundangan peraturan ini dengan penempatan dalam lembaran keluarga besar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya. Sepakat pimpinan. Jadi saya bertanya-tanya aja ini tadi, apakah pasal 11 itu masih ada? Ternyata pasal 11 juga sudah dihapuskan kesepakatan kemarin dan pasalnya adalah 19 saja. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas waktunya juga pimpinan sidang. Oke, baik. Terima kasih untuk Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya telah menghadiri sidang paripurna skorsing ketiga ini yang sudah dilaksanakan sampai hari ini, dan di sini kita sudah tetapkan secara bersama-sama mengenai rancangan undang-undang pengawasan Badan Eksekutif Mahasiswa. Dengan ini saya sebagai pimpinan sidang 1 Rizal Nurdin mentandatangani dan pimpinan sidang 2 Anggi mentandatangani dan pimpinan sidang 3 Regina mentandatangani, dan untuk selanjutnya ditetapkan di Palangkaraya pada tanggal 17 Juli tahun 2021. Saya sebagai pimpinan sidang 1 mewakili dari Ketua DPM FH UPR yang tidak bisa menghadiri rapat paripurna hari ini. Jadi di sini saya mewakili tanda tangan dari Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa FH UPR. Selanjutnya perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa untuk mentandatangani untuk Bang Hendro dan Ketua Pansus mengenai rancangan undang-undang pengawasan Badan Eksekutif Mahasiswa. Untuk monitor mungkin bisa dibuat. Dengan ini rancangan undang-undang pengawasan terhadap Badan Eksekutif Mahasiswa resmi ditetapkan menjadi undang-undang pengawasan terhadap Badan Eksekutif Mahasiswa di dalam ruang lingkup keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya. Dengan ini saya tetapkan. Selamat siang. Selamat siang. Saya dari mewakili BEM FH UPR mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Walaupun dalam pembahasan undang-undang kali ini kita memakan waktu yang cukup lama, tetapi di sini tujuannya sangat bagus. Di sini agar juga kita ke depannya saling bekerja sama, saling bersinergis. Apapun yang terjadi di hari-hari sebelumnya, di waktu sebelumnya, jangan diambil hati. Semoga kita selalu bekerja sama, semoga kita selalu berkembang, dan semoga kita selalu maju, agar kedepannya KBM FH ini makin hebat dan makin mantap, dan solidaritas kita selalu terjaga. Saya ucapkan terima kasih juga kepada DPM memberi waktu dan memberi undangan kepada kami. Terima kasih. Jaya, jaya, jaya. Baik, mungkin saya sebagai perwakilan dari DPM sebelumnya mengucapkan terima kasih juga dari hari-hari yang telah kita lalui dalam sidang paripurna dari minggu pertama sampai minggu ketiga ini. Walaupun banyak sedikit hal yang mungkin ada salah satu pihak terasa tersinggung atau apa, kami dari DPM memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami
dari DPM mengharapkan kolaborasi bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya tetap terjalan baik, bersolidaritas bareng demi kemajuan Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya. Yang telah disahkan hari ini adalah suatu hal atau kewajiban kita bersama, baik dari DPM maupun Badan Eksekutif Mahasiswa. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan sebagai perwakilan dari Dewan Perwakilan Mahasiswa. Dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk semua yang berada di dalam forum ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sidang paripurna hari ini. Terima kasih juga terhadap Badan Eksekutif Mahasiswa yang telah menghadiri sidang paripurna ketiga ini mengenai pengawasan terhadap Badan Eksekutif Mahasiswa. Satu, dua, tiga. Lagi. 1, 2, 3. Sudah. Baik, terima kasih Bang Hendro. Terima kasih semuanya. Semuanya